kami juga disuguhkan dengan hasil angket yang diisi oleh anak-anak kita ya, dari kewajiban yang harusnya 20, ternyata teman-teman itu antusias sekali memasukkan peserta didiknya sampai 24 peserta didik. Tapi nggak apa-apalah ya. Dari 20, 24 itu memang saya lihat itu nilainya untuk angket itu memang berada pada angka yang 7, sekian, berada di kisaran sangat baik ya untuk angket ya. Mudah-mudahan pengisian angket ini juga membawa angin segar ke instrumen-instrumen yang lainnya seperti harapan Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil temuan ya yang bisa kami potret ya. Nanti mungkin Pak Haji Muslim yang akan melanjutkan ya, barangkali nanti akan menambahkan ya. Secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu sebenarnya tidak begitu banyak ya yang kami potret kekurangannya. Kami bisa memotret sisi positifnya sangat menonjol sekali di sekolah di MIS ini ya. Mudah-mudahan ini adalah bukan sebuah rekayasa administrasi saja. Artinya begini, administrasi yang sudah bagus ini bukan berarti diadakan ketika mau akreditasi aja. Mudah-mudahan kegiatan ini juga kebiasaan teman dalam membuat administrasi dan sebagainya ini bisa berimbas ke pekerjaan positif berikutnya. Artinya penyusunan administrasi yang sudah sangat cukup bagus ini bisa menjadi budaya. Bagi teman-teman disuruh atau tidak disuruh membuat sebuah administrasi itu adalah semacam kewajiban ya bagi teman-teman guru ya. Kemudian dalam praktek mengajarnya juga mudah-mudahan kebiasaan yang bagus ini bisa mengimbas juga ke teman-teman yang lain. Artinya ketika praktek mengajar yang bagus ini memang sudah menjadi kebiasaan yang membudaya sehari-hari. Artinya tidak hanya praktek mengajar yang tadi disuguhkan itu bagus ketika mau ada akreditasi aja. Setelah selesai akreditasi mengajarnya kembali lagi ke model semula ya, catat bahan sampai habis, kemudian anak diberikan tugas dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan praktek yang tadi disuguhkan kepada kami ini praktek mengajar sebenarnya yang sering dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau saya saja proses mengajarnya seperti yang disuguhkan, insya Allah anak-anak didik itu akan memperoleh prestasi belajar yang sangat membanggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin yang ingin saya garis bawahi, ini mungkin masih ada ya di dalam penilaian, itu di dalam pembuatan soal, teman-teman itu masih terpaku pada model pembuatan kisi-kisi yang copy paste ya Pak. Boleh aja sih copy paste, yang terpenting hasil copy paste-nya itu adalah di ATM. Di ATM itu artinya dianalisis, ditelaah, modifikasi. Dan yang kedua, untuk soal jangan selalu kebiasaan kita itu mendownload dari Google, mencontek dari buku paket dan lain sebagainya ya. Kedepannya teman-teman membuat soal itu usahakan kedepankan dulu membuat kisi-kisinya dulu, baru nanti setelah membuat soal. Jangan sampai terbalik, membuat soal dulu baru kisi-kisinya dulu ya. Nah ini diharapkan kebiasaan ini sudah mulai tidak ada lah untuk seperti itu ya. Saya melihat memang sudah banyak teman-teman di situ yang membuat kisi-kisinya cukup bagus. Saya bisa melihat juga hasil dari unggahan ya cukup bagus. Hanya beberapa di antara teman-teman juga yang masih membuat kisi-kisinya itu ya copy paste percis seperti ada di buku. Kemudian yang kedua, teman-teman yang belum membuat kisi-kisi hari ini ya, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya itu bisa membuat kisi soal yang lebih baik lah. Halo? Iya, Pak. Oke. Agak selat-selat ya. Mudah-mudahan dimaklum aja. Kemudian yang berikutnya untuk dokumen ini ya, program kerja remedial. Remedial ini memang
banyak di antara teman-teman yang membuat program remedial itu hanya sebatas ketika anak ada ada nilainya yang kurang saja. Padahal program remedial itu seharusnya ada atau tidak anak nanti ke depannya mau remedial itu harus ada. Karena namanya program itu kan rencana. Dibuat rencananya dulu ya. Syukur rencana itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke. Kemudian untuk kegiatan pengembangan profesi guru ya. Ini teman-teman mungkin jangan sampai inilah teman-teman terutama yang honorer jangan selalu menganggap saya mah honor buat apa untuk pengembangan profesi ini. Ingat Bapak Ibu, ilmu itu tidak akan berat di mana-mana. Jadi kalau ada kesempatan Ibu mengikuti seminar, mengikuti workshop, ikuti saja ya, baik daring maupun luring ya. Karena itu memang akan menambah wawasan Bapak Ibu selaku pendidik atau pengajar ya. Kemudian yang berikutnya beberapa hal yang saya garis bawahi tentang bukti kirkib ya. Kirkib memang pengadministrasinya itu masih ya kurang ya. Karena apa? Kirkib itu baru sebatas hanya ada di operator, itu juga baru sebatas online ya. Alangkah lebih baiknya kirkib itu ada di ruang kepala sekolah ya dalam bentuk sudah di-print oleh operator. Ini saya mengharapkan ke depannya untuk kartu inventaris ruangan, kartu inventaris bank itu kepala sekolah bisa memantau berapa jumlah barang ya, berapa jumlah ruangan yang dimiliki oleh sekolah tersebut dalam 1 tahun ya. Kemudian juga audit dana BOS ini sudah dilaksanakan, hanya mungkin intensitas audit dana BOS dari yayasan ini frekuensinya ada tetapi masih sangat kurang ya ke depannya. Ya minimal nanti sebelum diaudit oleh manajemen BOS itu diaudit dulu oleh yayasan ya supaya rapi nanti pelaporannya. Ya. Kemudian juga yang berikutnya ini masalah hampir di setiap sekolah terutama di SD ataupun di MI masalah tenaga BK. Nah, BK itu sangat penting ya. Di SD juga jangan BK bisa diantisipasi oleh wali kelas. Ya tidak ya. Seharusnya tenaga BK sekelas ukuran Miss Al-Fadlia ini yang sangat besar, yang jumlah gurunya banyak, itu tenaga BK sudah harus memiliki ya. Harus memiliki ya. Nah, di sini mungkin kelemahannya tenaga BK itu belum dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi setiap ada permasalahan itu baru semuanya diserahkan kepada wali kelas. Nah, kedepannya ini mohon untuk tenaga BK diadakan karena bagaimanapun kasihan tenaga wali kelas yang sudah cukup banyak pekerjaannya juga harus ditambah dengan menangani permasalahan anak ya. Nah, jadi kedepannya kalaupun mau merekrut tenaga BK ya yang ini yang benar-benar linear. Dia punya memang backgroundnya itu benar-benar dari tenaga BK ya itu. Kemudian yang berikutnya buk penghargaan atau reward ya. Kedepannya mungkin Ibu Haja selaku kepala sekolah kebiasaan positif sebelum-sebelumnya bisa memberikan reward kepada teman-teman guru ya yang berprestasi ini mohon dilanjutkan. Karena bagaimanapun reward penghargaan itu adalah sebagai indikator guru untuk lebih semangat lagi bekerja ya. Tidak usah terlalu mewah-mewah lah memberikan reward itu kalau memang tidak ada yang memberikan piagam ya ketika upacara dilaksanakan itu kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru tersebut. Kemudian juga setiap kegiatan entah itu bentuknya ulangan tengah semester, ulangan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun ya, ujian sekolah itu harus ada program kerja dan harus ada SK-nya dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memberikan SK kepanitiaan ya. Di samping SK kepanitiaan juga untuk pembina-pembina eskul ini mohon juga kepala sekolah saya yakin di Miss Alfredia ini sudah memberikan SK tetapi mohon SK itu hampir seluruh pembina eskul itu diberikan, jangan hanya ke pembina pramuka ataupun pembina eskal pilihan tertentu saja. Jadi semuanya harus diberikan ya. Itu aja mungkin ya secara garis besar ya. Secara keseluruhan memang saya cukup anggap sudah bagus ya, sudah baik. Ini mohon ditingkatkan, hanya mungkin kelemahan-kelemahan yang tadi saya sebutkan ini bisa dijadikan semacam resume lah
indikator untuk bahan evaluasi kepala sekolah, komite dengan teman-teman ya. Luar biasa dukungan masyarakat di sini ya, sehingga benar-benar mereka itu mempercayakan pendidikan anaknya ke Miss Al-Fadiyah ini. Padahal di kampung tersebut, di wilayah tersebut itu masih ada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta. Tapi Miss Al-Fadiyah ini mendapatkan tempat yang berbeda di masyarakat. Ini terlihat dari hasil wawancara kemarin. Begitu juga pengakuan dari komite sekolah, mereka senang bekerja sama dengan pihak sekolah ya. Ini bisa dipertahankan kalau bisa ditingkatkan kembali ya, supaya terjalin komunikasi yang positif untuk mengarah ke kemajuan pendidikan di Miss Al-Fadiyah ini ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi rekomendasi bagi ibu kepala sekolah. Jadi setelah ini mohon diadakan semacam tindak lanjut dari hasil kegiatan apa nih yang harus kita lakukan kembali. Karena yang namanya sekolah yang mau maju itu yang setiap hari sekolahnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya selalu bergerak. Makanya sekarang ada istilah sekolah penggerak ya, karena mereka sekolah penggerak itu hampir setiap hari bergerak melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi ini hanya sebatas memotret ya, menyampaikan ya. Barangkali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Terakhir mungkin sebelum nanti Pak Haji Muslim menambahkan, seperti ada apa kata pepatah ya, peribahasa mengatakan tidak ada gadis yang tak retak. Tidak ada gadis yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak maksudnya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami berdua meskipun di ruang Zoom ini membawa beban, membawa masalah, tidak enjoy, ya mohon maaf karena bagaimanapun kami hanya melaksanakan tugas negara ya. Mudah-mudahan silaturahmi secara virtual ini berlanjut ke silaturahmi ya. Secara tatap muka, besok atau lusa Bapak Ibu main ke Bogor, mangga mampir. Saya misalnya besok lusa dengan Pak Haji Muslim ke Ciamis, yang pengen sih ya, ingin melihat sekolah yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan saya hanya melihat di Google saja ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi ucapan maupun tingkah laku. Bagaimanapun apa yang kami lakukan itu hanya sebatas supaya Bapak Ibu tidak terlalu tegang ya, terutama karena ketegangan itu kan hanya milik bapak-bapak ya, jadi tegang lah ibu-ibunya juga ya. Itu aja Ibu ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi awal pertemuan, bukan akhir pertemuan. Besok lusa Allah mempertemukan kita ya dalam pertemuan yang benar-benar nyata ya, tidak hanya di dunia maya seperti ini. Mangga Pak Haji Muslim badai ditambahkan kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf bila terbaik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Haji, punten Pak Haji, sakedap. Punan? Pak Haji. Mangga. Sakedap anu ka kantun. Tadi saya ini ya terakhir tadi saya lupa untuk mengevaluasi teman-teman guru yang ngajar di kelas 6 tadi Ibu Siti ya. Ini Ibu Siti menunggu-nunggu aja nih, pingin apa ya hasil mungkin evaluasi saya ya. Bu Sitinya ada Bu Siti? Halo. Bu Siti ada enggak ya? Ada Pak, ada hadir. Ada. Oke. Ada Suara saya Pak. bisa didengar ya Pak ya? Iya bisa Pak. Ya. Baik, saya tadi kebagian untuk mensupervisi ya mengajar Ibu Siti di kelas 6 ya. Mudah-mudahan ini cara mengajar yang positif Ibu Siti ini bisa selalu diteruskan ya. Jadi sekali lagi tidak hanya mengajar bagus ketika ada pelaksanaan kegiatan akreditasi seperti ini. Mudah-mudahan memang kegiatan seperti yang Bu Siti lakukan tadi, mudah-mudahan memang sudah membudaya ya di kegiatan pembelajaran sehari-hari Ibu di kelas.
Ya, terima Ada kasih beberapa hal Bapak. Ibu yang ingin saya sampaikan. Ibu model dan metodenya sudah sangat bagus. Hanya punten ya, yang namanya penonton kan biasanya lebih pintar daripada pemain ya. Iya, Saya juga mungkin kalau mengajar belum tentu sebagus Ibu. Tapi kita hanya sharing aja. iya, Dari apa yang saya pantau itu, Ibu secara umum sudah cukup baik ya, baik, sangat-sangat baik. Hanya mungkin kalau saya boleh memberikan usul, Ibu sepertinya agak seperti apa ya, terlalu monoton dalam penguasaan kelas ya. Artinya monoton itu apa? Ibu masih mendominasi metode ceramah dalam pembelajaran ya. Metode ceramah dalam pembelajaran ya, sehingga anak-anak itu secara proses pembelajaran masih menggunakan model lama, yaitu terpusat kepada guru atau center teacher. Modal sekarang kan apalagi di kurikulum sekolah penggerak, kurikulum merdeka, itu sudah harus menggunakan model pembelajaran yang ceramahnya itu sedikit agak dikurangi ya, lebih berdasarkan kepada pembelajaran proyek, di mana pembelajaran itu orientednya lebih berpusat kepada siswa. Mengapa saya menggarisbawahi pembelajaran yang tadi Ibu lakukan lebih berpusat kepada guru? Ibu di dalam apa ya, di dalam buat kesimpulan aja, di dalam membuat definisi aja. Selalu Ibu itu anak-anak itu disuapi dengan definisi. Anak-anak lingkaran itu definisinya ini. Nah, kesimpulannya anak-anak begini. Nah, kedepannya Ibu membuat sebuah definisi itu nggak usah Ibu yang mendefinisikan, tapi tawarkan kepada anak. Barangkali anak bisa membuat definisi. Kita hanya memberikan contoh aja. Ini contohnya itu begini. Lingkaran itu intinya ini pertemuan titik-titik ya yang membentuk garis lengkung ya. Nah, nanti anak tawarkan kepada anak siapa yang bisa membuat pengertian atau definisi dari lingkaran. Nah, jangan Ibu ketika selesai menjelaskan langsung membuat definisi anak-anak lingkaran adalah, nah itu harus dihindari. Ya. Teman-teman yang lain juga begitu. Dalam pembelajaran itu hindari membuat definisi atau kesimpulan itu dari guru. Tapi buatlah definisi kesimpulan yang kita menuntut kreativitas anak untuk tampil berani. Ya, tidak usah ketika anak itu salah kita menjudge itu salah ya, tetapi bolehlah dengan bahasa kurang tepat dan lain sebagainya ya. Jadi definisi itu nanti setiap anak, siapa yang membuat definisi, setiap anak itu dikumpulkan dulu. Misalnya si Nurdin definisinya ini, Dewi definisinya ini, dikumpulkan dalam satu papan tulis. Nanti baru definisi disebut, kita simpulkan apa sih yang maksud dengan lingkaran itu ya. Itu. Kalaupun nanti masih ada kesalahan, nah baru guru yang akan tampil sebagai penengah supaya definisi itu tidak melenceng keluar. Begitu juga dalam membuat kesimpulan pembelajaran ini, anak-anak siapa yang mau membuat kesimpulan, tawarkan kepada masing-masing anak. Kesimpulan anak itu tuliskan di papan tulis. Ya. Nanti terakhir baru dirangkum kesimpulannya, itu menjadi sebuah kalimat yang bisa menjadikan sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Ya. Itu. Kemudian juga Ibu mungkin di awal pembelajaran itu coba usahakan dengan dengan smart ya. Saya tadi melihat untuk permainan-permainan kemudian untuk yel itu Ibu menyisipkannya di tengah ya. Apalagi matematika Ibu. Matematika itu kan harus membutuhkan psikomotorik anak. Anak itu harus smart, anak itu harus senang ya. Jadi yel-yelnya jangan itu lagi karena yel-yel yang ibu terapkan itu sepertinya sudah jadul gitu. Cobalah yel-yel yang lain yang membuat anak itu lebih semangat lagi. Boleh dengan permainan, boleh dengan melihat video lucu di video yang ditampilkan di InFocus, itu boleh seperti itu. Yang terpenting apa? Anak itu timbul dari segi aspek fisiologis semangat untuk belajar ya. Karena kan rata-rata seperti yang disampaikan para ahli, memang matematika itu banyak yang kurang diminati oleh anak. Ya, kenapa? Karena memang pola mengajar gurunya yang tidak menyisipkan hal-hal seperti itu sehingga anak senang terhadap mata pelajaran matematika. Ya. Kemudian perbanyak tanya jawab Ibu ya. Perbanyak tanya jawab. Di apersepsi saya melihat tadi Ibu masih kurang tanya jawabnya ya. Tanya jawabnya, apersepsi ya, mengulang kembali materi sebelumnya itu mohon untuk lebih diperbanyak kembali ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, Ibu sudah bagus, hanya mungkin kurang modal secara lebih banyak tanya jawab, lebih banyak diskusi,
lebih banyak pembelajaran itu terpusat kepada siswa, bukan terpusat kepada guru. Ya, itu aja Ibu ya. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Karena hari ini sudah sangat bagus, kedepannya harus sangat bagus lagi. Terima Ya. kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Muslim. wabarakatuh. Mangga Kang Ade. Terima kasih Pak Ade. Suara saya didengar? Ibu-ibu, Bapak? Ibu, Bapak, suara saya kedengaran? Pak Ade? Kedengaran jelas, Pak. Bagus? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengurus yayasan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam YAKPI Darussalam Dewasari Cijenjing Ciamis. Yang saya hormati, saya lihat ada Ibu Rektor ini. Ya, hadir Pak. Ada. Hadir. Beda penampilannya kalau Ibu Rektor. Kan? Yang saya hormati komite sekolah. Hadir komite sekolah, Bu Haji. Mohon izin ada ini ikut rapat Musda Iya. MUI. Salam saya untuk beliau. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Emarat Makania Fadilah Salma, beserta Wakil Kepala Sekolah, para pembantu Kepala Sekolah urusan kurikulum, humas, kemudian Sapras, Bapak Ibu Guru, yang sepertinya lengkap hari ini lebih penuh ya. Istimewa Ibu Guru kelas 1B ya. Yang hari ini saya ikut masuk ke kelas Bu Ipit Fitriah kelas 1B ya. Dengan 23 siswa yang hadir dari 27. Ya, Bu Ipit ya. Ini salah satu kewajiban asesor ya, membuktikan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya melihat administrasi dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang ikut hadir dalam forum Zoom ini, yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini didahului oleh Pak Ade tadi yang begitu lugas, gamblang, tegas, rada galak. Pak Ade mah biasa Bu. Ya, semangat. Jadi temuan-temuannya real di lapangan. Banyak hal yang disampaikan berkaitan dengan instrumen dan poin-poin akreditasi yang 36. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita semua termasuk kelak berada di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan banyak menyampaikan. Saya pertama ingin menyoroti, saya tidak akan memberi evaluasi mungkin ya, hanya ya obrolan saja. Alhamdulillah selama 2 hari dari kemarin hingga hari ini
Dan kami dengan Pak Ade hari Senin sudah meluncur lagi ke Depok. Jadi Senin akan ke Depok, Senin Selasa, tapi SMP ya. SMP Islam di Depok. Mudah-mudahan satu hari Minggu kita bisa selesaikan laporan ini. Pertama saya melihat semangat kepala sekolah luar biasa. Luar biasa. Pagi, siang, sore kalau ada hal ingin ditanyakan itu langsung WA saya. Itu tanda bahwa beliau antusias dan semangat. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa. Bu Wakil, Ibu Kepala Sekolah ini sambung saudaranya dengan Ibu Wakil bagaimana? Kakak kandung atau kakak? Kakak ipar. Adik ipar. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak. Kakak suami saya itu kakaknya Ibu Kepala. Oh iya, saya Iya. sudah lihat sih. Ya mungkin apa namanya? Sambung gitu ya, kakak ya. Iya. Baik. Cerdasnya sama ya. Solehahnya sama dari Jum ya. Mudah-mudahan aslinya melebihi apa yang saya katakan. Amin. Jadi semangat kepala sekolah ini menjadi kunci. Karena tidak ada sekolah yang baik tanpa kepala sekolah yang baik. Saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2000. Di gunung, perbatasan Rumpin. Yang sekolah baru ditinggal oleh pemborong, tidak ada listrik, tidak boro-boro telepon. Gurunya cuma 8, kepala sekolah 1, pesuruh 1, muridnya ada 9 kelas. Jadi kalau tidak semangat, maka sekolah bisa dibayangkan. Dan mungkin MI Fadliliyah ini kan seperti ini, dulunya perjuangannya mungkin lebih luar biasa. Begitu. Jadi kepala sekolah yang baik itu akan menjadikan sekolah itu semakin baik. Itu yang pertama, jadi selamat Ibu Kepala Sekolah. Saya tadi WA, ya, Bu Kepala Sekolah, insya Allah kapan-kapan saya ingin melihat kalau Pak Ade, saya mungkin bulan depan ya, atau kapan saya lewat ke Ciamis gitu. Saya begitu ada batas kota, saya mau nengok ke kanan, ada Darussalam, saya mau mengkol, saya bilang. Ya, ditunggu. Iya, silakan Bapak. Siap, Ditunggu. Bapak. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa bawa talas Bogor. Gitu. Ya. Yang terkenal memang Bogor talasnya, termasuk bolu ya. talas. Ya, apa? Bogornya bolu ya? Insya Allah, insya Allah. Yang saya niatkan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Amin. Biasanya usum panen Bu, kalembur saya pinter nak usum panen. Ayeuna menuju banjir cenah di Banjarsari teh. Hujan deras. Iya, Banjarsari teh. Oh, iya. Usum panen biasanya kali itu uihna pinuh eta mobil di pengker teh. Alhamdulillah ya. Hasil Aya nu bumi. melakna batur, rai gitunya nu melak. Hari panena nyanak uih ke Bogor gitu. Eta jadi strategi oge, eta strategi kesuksesan gitu. Yang kedua, itu yang pertama Ibu Kepala Sekolah, saya ingin memberikan kesan dan pesan. Yang kedua, kebersamaan guru dan staf. Coba Ibu tengok ke belakang itu ruangan begitu penuh. Saya yakin tidak dipaksa eta ku Ibu Wakil Kepala Sekolah moal disieun-sieunan, tapi dia hadir dengan penuh kebersamaan. Gitu. Mana Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu guru? Ya, seragamnya bagus-bagus, pasti eta penuh rasa nilai bersama. Yang satu batik, yang lain batik, kerudungna oge, aduh mani terang benderang menyala, insyaallah. Berem ya Pak. Mohon komo Ibu Nita mah berem. Ibu Nita. Mohon.
Jadi kebersamaan guru penting. Karena apapun yang terjadi di sekolah, kalau ditangani bersama, insya Allah. Kalau ada teman guru yang sedikit mulai tidak baik, ditegur bersama-sama. Jadi kalau teguran bersama itu biasanya akan lebih diingat. Mudah-mudahan ke depan dan yang lalu-lalu juga lembaga pendidikan ini, yang madrasah sekolah ini termasuk yayasan, selalu sukses mengemban amanah pendidikan. Amin. Karena memang pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, pemerintah, ya. Termasuk juga stakeholder yang lain. Termasuk stafnya, ya. Termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Pengelola kantin dan lain sebagainya. Kemarin sampai 3 orang ya, Pak Dik-Dik ya. Ada 3 orang itu ya. Iya. Ya, itu kan bentuk. Saya tanya kepada mereka, Bu, senang di sini? Wah, senang Pak. Oh, pantas lah lintuh cinta kita. Kan indikator kesejahteraan itu fisiknya montok, ya, kesejahteraan. Walaupun kata orang Betawi mah, aduh kalau punya suami agak montok mah berarti istrinya nggak bisa ngurusin, cina gitu. Kata orang Betawi, sebab nggak kurus-kurus nggak bisa ngurusin. Itu yang kedua, jadi pertahankan kebersamaan guru, tangani semua persoalan, tingkatkan semua program secara kebersamaan. Kemarin diterangkan membahas RAKF, membahas visi dan sebagainya. Selalu bersama-sama. Semua stakeholder dilibatkan, bahkan pihak luar juga dilibatkan. Yang ketiga, kondisi geografis sekolah, ini strategis. Saya sering lewat ke situ dan saya tahu persis. Strategis. Belum pernah kebanjiran kan, Bu Kepala Sekolah? Belum. Ya. Kendati pun hujan terus tidak akan banjir karena mungkin ini strategis yang bagus. Di atas. Tanahnya luas, tadi kata Pak Ade, itu kan harus dimanfaatkan. Sarana olahraga juga sangat luas, harus dimanfaatkan. Jadi harus dan sudah lahir atlet-atlet ya, selevel madrasah, selevel remaja, ya, untuk kebanggaan sekolah, yayasan dan juga tentu kecamatan, kabupaten dan mungkin provinsi. Ada yang pernah juara nasional, Ibu Kepala Sekolah? Ada. Nasional secara individu ada. Ya, Ada, ya. Provinsi secara pasti individu. ada lagi. Sudah sampai ke Paris. Baik, ditingkatkan. Tadi kata Pak Ade, kalau ada pembina, maka pembinanya juga harus kompetensinya harus bagus. Yang keempat, sarana prasarana. Listrik, bagus. Jamban juga, saya masuk kemarin dengan Pak Dik-Dik ya. Masuk, alhamdulillah, keran di mana-mana, air di mana-mana. Tinggal perawatan. Karena memang dalam teori Sapras, kadang-kadang membangun, menciptakannya lebih mudah daripada memeliharanya. Begitu. Di rumah pun begitu. Membangun rumah gampang, tapi air bocor sedikit diantep sampai bocor gede gitu ya. Itu kan kelemahan kita. Kadang-kadang tukang sendiri dari rumah batur mah diomean, ya. Rumah batur mah dibagus-bagus, tapi karena rumah sendiri mah diantep nepi ka barolong eta pelapona. Jadi kita harus tidak seperti itu. Masjid pasti besar. Masjid pasti besar. Itu berbagai komponen yang lebih. Ya. Lalu yang kelima, kesan orang tua. Saya tidak menyangka ada semua orang tua mengatakan, Pak, saya alumni sini. Anak saya yang besar alumni sini. Yang kecil sedang di MI. Yang kecil sedang di RA. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau ada cucu saya nanti mau tinggal di Ciamis, saya titip di sini ya, Bu Wakil ya. Saya titip di Darussalam. Lalu
Pesan orang tua kepada sekolah begitu luar biasa, kepada guru juga demikian, kepada kepala sekolah juga demikian, semua baik-baik. Bahkan ditanya, ada yang pernah dipelototi? Nggak pernah, Pak. Ada juga nggak melotot, tapi memang matanya melotot. Gitu. Jadi senyum ya, kan ada kata agim itu 5S ya. Lalu senyum, sapa, begitu ya, dan seterusnya. Selamat, sopan, santun. Perpustakaan juga luar biasa saya melihat ya, bahkan petugasnya saya wawancara, Pak boleh pinjam Pak anak selama 3 hari, bayar tidak bayar? Guru boleh pinjam boleh, tapi kebanyakan murid Pak yang membaca di sini, guru jarang gitu, kata perpustakaannya. Nggak tahu, mudah-mudahan dia lurus ya. Jadi kalau murid rajin Pak, pinjam buku, baca buku di sini. Kalau guru-gurunya jangan, guru-guru biasanya bacanya di rumah, punya perpustakaan rumah sendiri. Siapa petugas perpustakaan kemarin, ibu-ibu kalau nggak salah. Jadi ini kan kata Ibu Wakil juga, pustaka itu gudang ilmu. Jadi disitulah pusat ilmu. Ya. Iya. Walaupun sekarang ada pustaka elektronik juga banyak di mana-mana. Kadang-kadang penceramah juga bawa HP, buka elektronik, buka Google dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga sama. Ya. Tapi memang perpustakaan di sekolah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Jangan malu-malu misalnya guru kelas untuk memberi tugas kepada anak belajar di perpustakaan. Kalau ada anak mengerjakan misalnya laporan penelitian, laporan sederhana, disimpan sebagai arsip di perpustakaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi terima kasih. Selama 2 hari sudah sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Saya masih ingat kemarin bagaimana saya minta buku induk ya, kepada Pak siapa kemarin ya? Ya buku induk ya. Tapi tulisannya rapi, sepintas saya lihat. Mudah-mudahan diisi. Daftar ijazah disimpan. Karena ada pengalaman Bu Kepala Sekolah, Bu Wakil. Iya. Saat saat kepala desa ingin menjadi kepala desa, itu ijazah MI dan ijazah SD justru yang menjadi bekal utama. Pernah terjadi seorang kepala desa dibatalkan karena ijazahnya hilang, lalu di buku induk tidak ada catatan tentang nilai ijazah. Padahal dia sekolah, alumninya juga, teman-temannya juga menyatakan dia sampai lulus. Tapi di buku induk tidak ada catatan. Karena itu biasanya saya waktu di sekolah fotokopi ijazah, fotokopi SKUN kalau dulu ya, NEM itu diarsipkan di sekolah. Jadi sangat membantu sekali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Ibu Kepala Sekolah. Saya mohon maaf. Di akhir pertemuan ini, saya ingin menyampaikan puisi. Boleh, Bu Wakil? Boleh, boleh. Boleh. Boleh Kalau sekali. sempat dibalas nanti oleh Pak Dik-Dik ya. Puisi atau pantun Kang Haji? Oh iya, pantun. Aduh, bener hebat. Saya memancing Pak Ade saja, dikira tidak memperhatikan gitu. Puisi ini juga kesimpulan dari apa yang saya dapatkan selama 2 hari. Jalan-jalan ke kota Perapat. Cakep. Jangan lupa beli kue talam. Cakep. Harus dibalas ini oleh kepala sekolah. Kalau mau cari sekolah yang hebat, tentu ada MI Al-Fadliliyah Darussalam. Mantap. Boleh nambah Pak Ade? Mangga. 2 itu dari malam, itu dari jam 1 saya ngonsep ini sampai subuh.
Saya kebetulan berpasangan dengan Pak Ade sudah 2 kali, Bu. 3 tahun lalu dengan Pak Ade ke Sukabumi. Yang Pak Adenya Pantes satu. Sukabumi dengan mana ya, Tak? Sukabumi dua-duanya. Oh, Sukabumi dua-duanya ya. Sama boarding school ya, pondok pesantren modern boarding ya. Anak anu ditanya pakai bahasa Inggris, jawabnya kata saya mau orang Indonesia aja pakai bahasa Indonesia dulu, padahal orang terada tengerti bahasa Inggris. Baik, pantun yang kedua. Buah mangga putih bijinya. Buah pepaya jatuh ke batu. Sekolah Al-Fadliliyah bersih-bersih hatinya. Kita berdoa esok lusa semakin maju. Amin. Baik, Ibu Kepala Sekolah, hatur nuhun. Jika ada jarum yang patah, mohon cepat diambil, dimasukkan peti, langsung disimpan di laci yang rapi, agar tidak kena kaki. Jika ada kata-kata yang salah, ucap, perilaku, pola yang salah, yang tidak merenah, mohon jangan dicaci maki, apalagi disiarkan di televisi. Begitu, saya mah bukan Sambo. Baik, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Ade, selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Haji. Bapak Ibu, tadi kami berdua sudah memberikan refleksi terhadap kegiatan visitasi akreditasi ini. Mohon maaf, kamera saya ini banyak sering off karena memang berkaitan dengan sinyal ini. Kalau kamera dihidupkan ini sinyalnya agak ngadat lagi gitu. Tapi tidak mengurangi aura dari kegiatan penutupan pada sore hari ini. Ya. Saya dan Haji Muslim hanya bisa menyampaikan mungkin yang kami tahu dari hasil pemotretan. Barangkali dari Ibu Kepala Sekolah ada hal-hal yang disampaikan ataupun dari Ibu Wakil, Bu Hajah Hani, mangga kalau ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak-bapak asesor, Bapak Haji Muslim SPD MPD dan Bapak Ade Fitriana SPD MM. Pak Dikdik punten rara Ibu Kepala Sekolah ke Katawis, Pak Dikdik. Ya, bagus. Yang kami hormati sesepuh kami Ibu Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fadliliyah, rekan kami Dr. Hajah N. Hani Herlina SAG MPDI. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para dewan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Al-Fadliliyah Darussalam Ciamis. Pertama-tama mari kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga kita telah sampai di ujung acara visitasi daring dari BAN SM ini. Tidak lupa semoga selawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak tim asesor BAN SM yang saya hormati, dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaan bapak-bapak telah memvisitasi secara daring MI Al-Fadliliyah Darussalam. Banyak masukan, arahan dan bimbingan yang tidak ternilai untuk kemajuan lembaga kami.
kami menerimanya dengan sepenuh hati. Selain itu, kami juga mohon maaf bila penerimaan dan penyediaan apa-apa yang harus disediakan dari kami, baik itu dokumen, wawancara dan segala sesuatunya, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila kurang berkenan dan kurang memenuhi ekspektasi bapak-bapak asesor. Tidak lupa juga kami merasa berterima kasih atas apresiasi dan istilahnya apa itu penerimaan bapak-bapak terhadap apa yang telah kami laksanakan. Semoga di masa mendatang dan juga mungkin detik ini atau hari-hari selanjutnya kami insya Allah akan menambal atau melengkapi apa-apa kekurangan dan rekomendasi atau tadi arahan dari Bapak Ade maupun dari Bapak Haji Muslim tentang apa-apa yang belum kami lakukan atau belum lengkap secara sempurna, apa-apa yang tadi telah ditanyakan dan juga diperhatikan oleh bapak-bapak asesor semua. Mungkin dari kami tidak panjang lebar karena kata-kata tidak bisa mengungkapkan apa yang di dalam hati. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kami. Kata-kata yang kami ucapkan hanya sedikit dari apa yang sebenarnya ada dalam hati kami. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan lebih lagi.